Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya di antaranya hamba-hambanya, ya, di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka semua amalan yang telah mereka kerjakan. Tuh. Jadi berat ya. Semua amalan tidak ada ampun. Di sini tidak ada perkecualian, ya. Lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Coba bayangkan. Kita puluhan tahun mengerjakan amalan, hilang, hanyut, lenyap. Gara-gara kita menyekutukan Allah. Dahsyat ya. Lihat. Ini dalam Quran surat Al-An'am, ya, ayat 88. Ini Allah langsung ya, di dalam yang terekam dalam Al-Quran. Bukan menurut hadis ya. Jadi jelas sekali ini. Terang benderang lah. Yang kedua, hilangnya rasa aman dunia dan akhirat. Jadi artinya secara psikologis kita tidak aman di dunia dan akhirat nanti, ya, baik di dunia maupun untuk akhirat nanti. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, artinya ini syirik, yang dimaksudnya adalah syirik ya. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Jadi kalau kita dalam posisi mencampur adukan keimanan ya dengan kezaliman, maka kita tidak akan pernah Allah amankan. Maksudnya baik dari sisi apapun ya, perspektifnya luas ini. Dan mereka adalah orang-orang yang mereka tidak akan dapat petunjuk. Pantas ya, orang sudah jelas Allah langsung minta kepadaku, begitu terang benderang gitu ya. Tapi tetap saja orang datang ke pohon ini punya kekuatan. Padahal Islam, sholat juga sholat. Ya. Kemudian meminta sesuatu. Kok demikian bodoh gitu? Kenapa harus demikian gitu? Nah, ini artinya memang ketika seseorang mencampur adukan kebenaran, maka hilanglah petunjuk kepadanya. Ya. Berat ya? Jadi kalau kita mau Allah amankan ya, dari berbagai bahaya yang mengancam akidah kita, kalau Allah ingin kita mengamankan kita dari ancaman apapun yang menyangkut kepentingan akhirat, dan tetap Allah memberikan petunjuk, maka jangan mencampur adukan iman kita dengan kezaliman ya. Jadi harus tegas ini. Urusan ini kan urusan yang sangat strict gitu ya. Ini ada dalam surat Al-An'am ayat 82. Berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi mereka yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Tuh, tidak diampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik. Sudah hilang amalannya, hanyut tadi kan di ayat sebelumnya, dan tidak akan pernah mengampuni. Coba bayangkan ya. Jadi ini tadi sudah 3 ayat saja sudah isyarat
begitu beratnya dosa syirik ini? Karena tadi kan, kok berarti hampir sama saja dengan statusnya non-muslim. Ya, betul tidak? Loh, kalau begitu dengan belum ayat yang lain nih. Ini kita lihat fokus 3 ayat ini. Kok endingnya sama dengan non-muslim, tidak diampuni. Non-muslim juga kekal kan? Tidak ada ampun. Berat ya? Kemudian yang keempat. Tuh, lihat, kekal dalam neraka ya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu ahlu kitab, dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Tuh ya. Seorang muslim bisa dikatakan syirik ketika menduakan Tuhan. Menuhankan sesuatu. Jatuhnya musyrik itu. Dasar ya. Jadi coba lihat, disandingkan coba. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, udah jelas kafir kan? Ya. Yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Dan kita tahu, orang muslim pun bisa jadi musyrik. Ketika tadi kan, percaya dengan pohon besar, pohon ceringin yang di sini ada keajaiban, bisa minta rezeki di sini, segala macam tuh. Kemudian ke Gunung Kemungkus kan, ya pernah dengar kan? Gunung Kemungkus. Kemudian datang ke sana, malah mohon maaf, berzina justru mendapatkan rezeki, kan itu harus wajib berzina di sana. Ya, saya baca begitu, praktek sih belum. Baca ya. Oh jangan ya betul. Nah, loh gila kan? Yang saya pernah lihat ya, di YouTube cuman disamarkan wajahnya, tapi orangnya pakai jilbab. Coba bayangin. Diwawancara kan? Gimana? Iya katanya di sana harus begini-begini. Kalau nggak bawa pasangan harus cari pasangan di sana. Terus kalau di taman begitu aja katanya malam gelap-gelap. Dan itu harus berkali-kali. Dia bilang, harus 7 kali katanya. Bayangkan aja. Gila kan? Tapi banyak katanya. Di wawancara itu, di YouTube ada itu. Jadi di wawancara, banyak katanya. Orang pada begitu aja. Di semak-semak, di pohon-pohon. Masya Allah. Bukan Masya Allah, subhanallah ya. Luar biasa. Ini memang mengerikan sekali ya. Walaupun dia muslim, tapi akhirnya sejajar dengan dikatakan kafir, sudah kafir jatuhnya. Baik, dan dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Ya ini seburuk-buruknya dosa ini. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Jelas ya? Berikutnya, telah kufur. Dalam hadis riwayat Ahmad, baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kufur nikmat, kufur segala macam ini. Ya. Jadi luar biasa ya. Bahkan hanya kepada dukun saja.
Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW ya, mengatakan, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah ya. Para sahabat berkata, tentu saja katanya. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi, yaitu syirik kafi, syirik tersembunyi. Yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia diperbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Tuh. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Luar biasa ya. Jadi gara-gara hanya sedang sholat, beribadah kepada Allah, tiba-tiba ada mertua lewat. Ya. Sikapnya diperbagus gitu. Tiba-tiba bacaannya diperbagus juga gitu. Atau agak lamban. Yang tadinya cepat-cepat pengen selesai karena ada mertua, waduh, kelihatan khusyuk gitu. Syirik ini menghapus, coba bayangin. Begitu banyak sekali orang yang terkena begini-begini. Mungkin saya pun juga barangkali masih ada hal-hal seperti ini nih. Mari teman-teman sekalian, sekarang ini benar-benar kita melatih diri ya. Apapun amalan kita, apapun perbuatan kita, terutama bernilai ibadah ya. Kecuali perbuatan pekerjaan duniawi. Di dalam surat At-Taubah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan inilah sesuatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas dari orang-orang musyrik, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tuh. Berat ya. Sekali lagi, orang musyrik itu orang Islam juga banyak ya. Agamanya apa? Muslim. Berbuat syirik, musyrik banyak. Perilaku musyrik juga banyak ya. Jadi ini tadi Allah melepaskan diri. Berarti kan kalau melepaskan diri yang non muslim berarti bukan orang yang beriman, bukan orang Islam, berarti sudah dianggap bukan orang Islam ya. Kalau melepas diri begini. Dan tadi sudah di dalam ayat lain kan kekal itu ya. Tuh. Diharamkan surga lagi ya. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya mereka adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu adalah tempat kembalinya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi sudah masuk neraka, nggak ada yang nolong. Baik doa anak, ya Allah ampuni dosa bapak saya, tapi dosanya syirik, itu nggak ada yang nolong tuh kata Allah. Tapi mungkin dosa-dosa lain, walaupun dosa besar, Allah bisa ampuni anaknya, ya Allah, ampuni dosa bapak saya. Bapak saya dulu mungkin suka judi, bapak saya suka minum-minuman keras dan sebagainya mungkin ya. Tapi Allah bermunajat, anaknya bermunajat kepada Allah, diampuni ya, karena yang mengalir terus salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Mengalir. Nah, tapi kalau bapaknya terjerembab dalam syirik nih, tuh. Nggak ada yang bisa nolong. Ya, sebagai orang tua masih bisa ditolong anak melalui doanya, tapi dosa-dosa mana dulu? Waduh, berat sekali ya. Ya Allah, berat sekali ini. Ayolah, saya penghimbau menyarankan kepada para tokoh agama ya, kepada namanya yang disebut ulama, tanda kutip ya.
atau siapapun lah, coba renungkan sekali ini. Anda bergelar profesor, doktor, syekh, ulama, diberi gelar macam-macam lah, maulana atau apapun, buya apa, pokoknya gelar-gelar kehormatan, ya, dalam konteks keagamaan, seolah-olah branding di masyarakat itu dekat dengan Allah karena ilmu dan kealimannya, percuma, sia-sia, ya. Jadi di mata Allah itu bukanlah gelar profesor, gelar kiai, syekh, habib atau apapun, tapi kalau ternyata berbuat syirik, Allah tidak membeda-bedakan. Sama. Dan Allah membuang orang-orang itu seperti halnya non-muslim.